Ya, udah siap, Mas. Oke, Ustaz Juron, kita mulai ya. Dan Ya, jamaah silakan. pemirsa yang ada di YouTube dan juga Telegram. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang terhormat Ustadz Zuran Arafi, SPDI MPDI, atau yang akrab kita panggil dengan Gus Zuron. Kemudian yang terhormat Mas Rubianto Prabowo, CEO Guru Juara, kemudian kru-kru yang bertugas, dan juga yang kami hormati rekan-rekan jamaah yang ada di YouTube maupun yang ada di Telegram. Mari kita semua senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan yang begitu banyak tanpa kita minta, dan itu sudah berjalan secara otomatis. Dan itu sangat sangat perlu kita syukuri. Dengan cara apa? Ya banyak sekali. Dengan cara selalu meningkatkan ibadah, kualitas ibadah kita, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semua. Kemudian mari kita senantiasa bersolawat kepada Nabi junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah suri tauladan bagi kita semua. Dan juga sebagai tema pada pagi hari ini, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai role model, karena kita bergerak di pendidikan. Yang Nabi Muhammad adalah role model pendidikan kita. Namun yang pasti ya, Nabi Muhammad SAW adalah role model bagi seluruh aspek dalam kehidupan kita. Salah satunya yaitu pendidikan. Oke, saya ucapkan selamat datang Gus Zuhron di pengajian Ahad pagi rutin Guru Juara yang insya Allah kami laksanakan secara 2 pekan sekali. Mohon maaf, ini yang berada di Zoom hanya beberapa operator, moderator, dan kori. Memang sengaja jamaah itu berada di YouTube dan juga Telegram, sehingga yang di Zoom hanya beberapa. Seperti itu nggak, Nah, kemudian mari kita buka dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah tadi dapat memberi keberkahan pengajian Ahad pagi pada pagi hari. Kemudian selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh teman kita Mas Gulam Istiqlal. Padanya kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Moderator. Suara saya masuk ya? Sudah masuk. Oke, Mas Gulam kendala sinyal mungkin ya. Kita tunggu sebentar.
Karena Mas Gulam sepertinya terkendala dengan sinyal, kita lanjut terlebih dahulu ya, karena nanti daripada waktunya sia-sia. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita dengarkan paparan dari beliau. Tema hari ini seperti yang ada di pamflet yang sudah di-share, bahwasanya Rasulullah sebagai role model. Oke, Mas Gulam sudah masuk. Sinyal aman, Mas Gulam? Kita tunggu ini. Oke, terima kasih. Sorry, mohon maaf. Oke. Keluar. Oke, silakan Mas. Masuk ya, suaraku? Ya, masuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تحزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد Sadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Gulam Istiqlal. Semoga bagi kita yang mendengarkan mendapat pahala, begitu juga bagi yang membaca. Mari kita lanjutkan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi saya sampaikan di awal bahwasanya Rasulullah adalah sebagai role model dalam segala aspek. Nah, salah satunya ya dalam aspek pendidikan. Lebih khususnya lagi, Rasulullah adalah role model bagi seorang pendidik, yang mana kita yang berada di sini adalah sebagai pendidik, entah itu di sekolah, entah itu minimal pendidik bagi keluarga kita di rumah. Nah, maka mari kita dengarkan paparan dari Gus Zuhron bagaimana Rasulullah sebagai role model bagi kita semua. Maka waktu dan tempat kami persilakan kurang lebih 30 menit ya Ustaz untuk ceramah dan juga nanti ada tanya jawab. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Oke, teman-teman, terima kasih. Saya belum sampai rumah ini, perjalanan dari Wonosobo terus mampir di satu tempat biar bisa gabung dengan teman-teman. Jadi tema
tentang Nabi itu banyak ya. Dan saya yakin juga sudah banyak dikaji oleh banyak orang. Hanya saya mencoba mencari angle, meskipun saya yakin angle ini juga mungkin juga sudah dibicarakan banyak orang, tetapi dalam perspektif pendidik dan tentu saja dalam perspektif subjektifnya saya atas bacaan-bacaan yang saya baca, menurut saya beberapa angle ini menarik untuk kita diskusikan, untuk kita bicarakan, apalagi Rasulullah Muhammad itu ada kemiripan dengan saya. Dia Muhammad, saya Muhammad Zuhron, jadi kan ada kesamaan dikit-dikit lah. Bedanya sedikit kalau kata orang-orang. Jadi kalau Nabi sedikit makan, saya sedikit-sedikit makan. Kalau Nabi sedikit marah, saya sedikit-sedikit marah, dan seterusnya. Jadi bedanya sedikit aja, nggak banyak. Nah, saya ingin mengambil ada 4 angle yang menurut saya ini menarik, unik, dan kalau itu bisa kita terapkan dalam konteks kita hari ini, wah luar biasa itu. Yang pertama, Nabi itu selaras antara kata dan perilakunya. Kalau saya meminjam bahasa Buya Syafi'i Ma'arif itu adalah antara kata dan laku itu tidak saling mengkhianati. Maka kemudian oleh Quran ini disebut dengan kata uswatun hasanah. Misalnya Al-Ahzab 21 itu. Dalam terminologi bahasa Arab kan kita mengenal ada 2 istilah keteladanan ya. Satu disebut dengan uswah, yang kedua disebut dengan qudwah. Dua-duanya sebenarnya maknanya adalah keteladanan, cuma ada perbedaan yang agak signifikan. Kalau qudwah itu adalah keteladanan dalam satu sisi kehidupan, tapi belum tentu sisi kehidupan yang lain. Sedangkan kalau disebut dengan kata uswah, itu dia adalah keteladanan dalam semua segmen kehidupan. Maka Quran menyebut dengan kata uswah untuk menyematkan itu kepada Rasulullah, tetapi tidak menyebut kata uswah untuk siapapun. Bahkan setahu saya semua nabi dan rasul kecuali Muhammad tidak dilekatkan kata uswah. Setahu pemahaman saya. Itu artinya apa? Meskipun mereka nabi, meskipun mereka rasul, tetapi ada sisi kehidupan yang dalam tanda kutip tidak sempurna untuk dicontoh, meskipun di banyak segmen kehidupan atau sisi kehidupan mereka itu sempurna untuk dicontoh. Tapi tidak bagi Rasulullah Muhammad SAW. Jadi dia ini it's perfect. Jadi pribadi yang sempurna itu adalah Nabi. Maka Nabi ketika mengatakan ayo disiplin, maka dia tidak sekedar mengatakan, tapi dia juga sudah melakukan. Kalau Nabi mengatakan ayo bersedekah, maka dia tidak hanya bicara, tetapi juga melakukan. Ketika Nabi mengatakan sabar, maka dia tidak sedang berteori, tetapi dia mengaplikasikan itu dalam konteks kehidupan sehari-hari. Jadi, teman-teman sekalian, Nabi tidak pernah mengkhianati antara kata dan laku. Jadi ora jarkoni, iso ngajar iso nglakoni. Jadi Nabi itu benar-benar selaras, kata dan lakunya tidak saling mengkhianati. Ini angle yang pertama menurut saya yang menarik untuk kita diskusikan. Yang kedua, Nabi itu sinergi antara dimensi pikir dan dimensi zikirnya. Ya kalau kita mau bicara Al-Quran berjalan ya Nabi, nggak usah ngomong yang lain. Kalau kita ingin Al-Quran itu membumi dalam kehidupan sehari-hari, maka contoh paling idealnya adalah Rasulullah. Kenapa ada ayat misalnya di dalam surat Al-Imran 190 itu, 191 ini ayat populer banget. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila
subhanaka faqina adzabannar yang diawali dari ayat sebelumnya dengan kata-kata ulul albab. Jadi apa yang dibicarakan Quran itu melekat pada diri Rasul antara aspek zikir dan aspek fikirnya. Aspek zikir itu oleh Nabi diwujudkan satu dalam konteks kuatnya ubudiyah Rasulullah. Nggak usah ditanya, teman-teman, panjenengan juga sudah pada tahu bagaimana kuatnya ibadah Nabi. Hadis-hadis yang diriwayatkan dari Aisyah misalnya, itu menunjukkan dahsyatnya, khusyuknya. Makanya ada kata-kata dari Aisyah itu, la tas'al husnihinna wa tulihinna. Jangan kau tanya khusyuk dan lamanya. Itu menunjukkan aspek zikir Nabi ketika diwujudkan dalam konteks ubudiyah dahsyatnya luar biasa. Makanya ketika kemarin Ustadz Adi Hidayat di Solo itu menceritakan satu riwayat ketika Aisyah bertanya, kamu ini manusia paling mulia dijamin surga, kenapa sholatnya sampai kakinya bengkak-bengkak? Lalu dijawab, apa aku tidak pantas bersyukur? Itu adalah aspek zikir. Artinya, salah satu perwujudan aspek zikir Nabi itu adalah diwujudkan dalam konteks kekuatan ubudiyah yang luar biasa. Aspek zikir yang kedua diwujudkan oleh Nabi itu dengan cara apa? Dengan cara mensandarkan semua aspek kehidupannya itu digantungkan pada wahyu. Gitu ya, digantungkan pada wahyu. Maka banyak kalau kita baca Asbabun Nuzul misalnya, banyak sekali peristiwa pada zaman Rasulullah yang Nabi itu memberikan jawaban terhadap pertanyaan sahabat atau terhadap peristiwa-peristiwa besar yang di situ Nabi tidak langsung memberikan jawaban karena Nabi bisa jadi sebagai manusia dia tidak tahu, atau bisa jadi dia unsur kehati-hatian, jangan sampai kemudian ketika memberikan jawaban menjadi keliru. Ya. Saya ambil contoh begini, teman-teman sekalian. Ketika Rasulullah didatangi oleh orang-orang kafir Quraisy yang ngajak barter Tuhan. Wah, tidak main-main ini, barter Tuhan. Jadi mereka mengatakan, ya Muhammad, gimana kalau tahun ini kami nyembah Tuhanmu, tahun besok kamu nyembah Tuhanku, lalu tahun ketiga kita hitung-hitungan Tuhan siapa yang paling cocok disembah. Anda bayangkan. Saya yakin tidak ada pendeta yang datang kepada Anda, kemudian pendeta itu mengatakan, Mas Nyoto, gimana kalau pagi ini saya ikut kajian forum guru juara, terus nanti sore forum guru juara ini ikut kebaktian di gereja. Saya kan nggak ada. Ya kan? Tapi Nabi menghadapi situasi tantangan sedahsyat itu. Dan Rasulullah pada waktu itu tidak kemudian menjawab, dia diam karena khawatir ini kalau dijawab jangan keliru atau tidak tepat. Lalu turunlah surat Al-Kafirun itu yang Qul ya ayyuhal kafir. Ketegasan di dalam aspek akidah itu tidak main. Jadi, teman-teman sekalian, jadi dalam aspek zikir tadi, Rasulullah menempatkan setidaknya pada dua situasi tadi. Dalam konteks ubudiyah, lalu yang kedua adalah dalam aspek kehidupannya, dia menggantungkan kepada wahyu. Lalu bagaimana dalam aspek fikir? Dalam aspek tafakkur, bagaimana Rasulullah itu tidak pernah berhenti memikirkan umatnya. Wah, ini menarik. Kalau guru, itu kira-kira kalau dikontekskan sekarang, maka guru yang hebat itu adalah mereka yang tidak pernah berhenti memikirkan bagaimana mendidik dan bagaimana masa depan murid.
Hubungan mereka tidak sekedar ketika di sekolah, tapi di luar sekolah, ketika jadi alumni, ketika sudah bekerja dan seterusnya, tidak lepas dari pemikiran para. Bahkan riwayat yang sangat tersohor ya, sampai menjelang wafatnya Rasulullah kan kata yang diucapkan oleh Nabi adalah ummati. Bagaimana umat? Bagaimana umat? Jadi tidak memikirkan dirinya, bahkan tidak memikirkan bagaimana anak-anaknya, tetapi yang dia pikirkan adalah umat. Masya Allah. Jadi tidak ada waktu bagi Nabi untuk ngurus pribadinya ya, dalam tanda kutip, untuk memikirkan kepentingan karirnya, kepentingan dunianya, kepentingan harta bendanya, apa yang akan dia wariskan kepada anak-anaknya, sampai tidak sempat. Lalu yang kedua, aspek fikir ini oleh Rasulullah didesain kemudian menjadi satu bentuk distribusi tugas, distribusi kewenangan, distribusi apa ya istilahnya amanah yang kemudian dibagikan, disampaikan kepada para sahabat, lalu mereka punya perannya masing-masing, punya kualifikasinya masing-masing, punya kiprah yang luar biasa antara satu dengan yang lainnya. Jadi secara ilmiah kalau kita ukur sekarang, manajemen organisasinya Rasul luar biasa, dan manajemen organisasi Nabi itu adalah aspek tafakkur, aspek berfikirnya Nabi. Makanya tadi saya katakan bahwa Rasulullah itu manusia yang amat sangat selaras antara aspek zikir dan fikir. Jadi pribadi ulul albab adalah pribadinya Nabi. Jadi Anda bayangkan Rasulullah ini orang yang sangat sangat mengedepankan musyawarah, yang merupakan bagian dari tafakkur tadi. Bahkan Nabi juga mengedepankan bagaimana kemampuan dia mendengar, menerima aspirasi, kemudian bagaimana menampung berbagai macam ide, kemudian disatukan menjadi satu ide besar yang itu menguntungkan. Kita ambil contoh real itu misalnya adalah peristiwa Perang Khandaq. Peristiwa Perang Khandaq. Perang Parit itu kan idenya Salman, bukan ide Nabi. Padahal sebenarnya, andai Nabi tidak melakukan distribusi kewenangan, tidak melakukan musyawarah, gitu ya, itu sah-sah saja. Bahkan saya yakin tidak ada satupun sahabat yang akan membantah Rasulullah, karena ya jelas kan, Nabi kan dalam Quran dikatakan wama yang tiqanil hawa itu wahyu yuha. Yang dikatakan Nabi itu wahyu, bukan hawa nafsu. Artinya apa? Andai Nabi tidak memilih untuk bermusyawarah pun di sekeliling nggak ada soal. Sebenarnya begitu. Tetapi Nabi sadar betul ya, kalau semua otoritas itu dia ambil, dia eksekusi, maka itu proses mendidik yang tidak baik bagi para sahabat. Maka aspek berfikirnya itu kemudian, kalau dalam bahasanya Nurholis Majid itu disekularisasikan. Artinya apa? Dibumikan, didistribusikan kewenangannya, sehingga semua merasa semua merasa dimanusiakan. Semua merasa adalah menjadi bagian yang penting di hadapan Rasulullah. Ini tidak semua orang tidak semua orang bisa. Bahkan Nabi juga tahu betul ya. Nah, ini penjabaran aspek tafakur. Nabi tahu betul bagaimana cara dia berkomunikasi. Dia ngerti betul, dia itu bicara dengan siapa tuh ngerti. Misalnya begini, ada seorang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku mau masuk Islam. Oke, apa syaratnya? Kata Nabi, jangan bohong. Apalagi ya Nabi, jangan bohong. Apalagi ya Rasulullah, jangan bohong. Cuma jangan bohong, kata. Iya, jangan bohong. Lalu orang itu kemudian, kalau cuma jangan bohong kecil, bisa lah Nabi. Pulang dia,
3 hari kemudian datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ternyata berat betul ya nggak bohong. Kata orang tadi. Kenapa Nabi hanya mensyaratkan jangan bohong, jangan bohong? Ya simpel. Karena dia berhadapan dengan penipu. Jadi orang yang bertanya ingin masuk Islam tadi penipu, dia copet, suka mencuri, suka nipu. Maka kemudian Nabi tahu nih, nggak perlu syarat yang aneh-aneh. Yang penting syaratnya adalah ini contoh. Jadi teman-teman, tadi yang pertama adalah kata dan laku, yang kedua adalah tadzakur dan tafakkur. Sinergi. Yang ketiga, angle yang ketiga yang ingin saya ambil adalah Rasulullah itu bisa menjadi guru atau menjadi pendidik dalam semua situasi. Nah, ini yang kita enggak. Saya yakin banyak di antara kita ini yang bisa jadi gagal pada aspek itu. Anda mungkin ketika di sekolah itu baik, ramah, kemudian sangat friendly, dekat sama siswa. Tapi apa iya situasi itu kemudian sampai di rumah masih dalam situasi yang sama? Ketika Anda menghadapi orang tua wali begitu sabar, tapi ketika di rumah menghadapi pasangan hidup kira-kira sama enggak ya? Dengan ketika menghadapi orang tua wali, misalnya. Dan macam-macam. Nah, dipotret dari sisi apapun Nabi itu. Dipotret dari sisi manapun Nabi itu adalah pendidik. Bahkan Nabi kan sampai karena dia begitu memuliakan pendidik itu sampai Nabi kan pernah mengatakan ada hadis yang betul populer dia. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatah. Kata Rasulullah, kalau kita bikin teorinya hierarkis begini ya. Seperti ini kayak teorinya Abraham Maslow misalnya. Hierarkis kebutuhan misalnya. Kalau kita ambil hierarki begini, sebagaimana konsep kayak piramida itu, maka puncak tertinggi profesi kemuliaan seseorang itu adalah guru, katanya. Jadi, guna aliman, jadilah engkau orang yang mengajarkan sesuatu kepada orang. Kan guru, pendidik, oh ya kan? Jadi ini posisinya paling mulia sekali. Paling mulia, luar biasa. Tapi kalau tidak bisa itu, maka yang kedua itu adalah muta'alliman. Kalau tidak bisa jadi guru, jadilah pembelajar. Jadilah pembelajar yang baik. Jadilah orang yang senantiasa sinau dengan tekun dalam banyak aspek. Lalu mustami'an. Jika jadi guru tidak bisa, jadi murid nggak bisa, mustami'an, maka jadilah pendengar yang baik, kata Nabi. Belajarlah untuk banyak mendengar dari orang lain, bukan ingin didengar orang. Lalu yang keempat, muhibban, cinta. Cinta terhadap ilmu. Cinta terhadap pendidikan. Mungkin kita nggak bisa jadi guru. Kita nggak bisa kuliah dengan baik bagi yang kuliah. Saya ini termasuk orang yang dalam tanda kutip gagal kuliah menurut saya. Meskipun saya sudah S2, tapi saya anggap saya ini gagal kuliah. Enggak. Nah, tapi Nabi juga mengatakan kalau memang sekolah kita juga nggak pintar, ngajar nggak jelas, gitu kan, menjadi pendengar yang baik ternyata susah, muhibban. Setidaknya kita cinta terhadap ilmu. Maka karena kita mencintai ilmu, ya jadi donatur ketika ada orang bikin sekolah, berkontribusi secara materi dan seterusnya, itu sebagai wujud cinta dia terhadap ilmu, cinta dia terhadap dunia pendidikan dan seterusnya. Wala takun khamisan fatahlah. Tapi jangan pernah jadi orang yang kelima, kata Nabi, karena itu celaka. Jadi guru enggak, jadi murid enggak, pendengar yang baik enggak, cinta juga enggak, maka berarti dia adalah kelompok yang celaka. Jadi, kalau kita kemudian merujuk pada diri Rasulullah, dia memang guru dalam semua aspek. Ketika dia bertemu istrinya,
ketika dia bertemu istrinya dia jadi guru. Ketika dia bertemu anaknya dia jadi guru. Ketika dia bertemu para sahabat dia jadi guru. Bahkan ketika dia bertemu dengan musuh itu pun dia jadi guru. Jadi Nabi, dan itu diakui ya. Dan itu sebenarnya andai bukan karena dalam tanda kutip ego yang terlalu tinggi, saya yakin orang-orang Arab di awal itu semuanya sudah menerima kehadiran Rasulullah. Karena memang ini tipologi pendidik luar biasa. Misalnya begini, ada satu peristiwa menarik sekalian. Ada tiga orang pembesar Quraisy, satu namanya Abu Sufyan, yang satu Abu Lahab, dan satu lagi teman mereka berdua itu. Suatu ketika mereka itu mencuri dengar apa yang disampaikan Rasulullah ketika malam hari. Jadi mereka itu misalnya ini rumahnya Nabi, terus Abu Sufyan di sini, Abu Lahab di sini, lalu satu lagi di sisi yang lain. Mereka mencuri dengar apa yang dibaca Rasulullah, apa yang dikatakan Rasulullah. Padahal tiga-tiganya ini nggak janjian ya. Mereka masih kafir semua dan tidak janjian. Nah, ketika pulang sekalian, itu mereka ketemu. Dan ketika ketemu itu saling tunjuk. Jangan-jangan kamu tadi dengerin apa yang diomongin Muhammad. Ternyata iya, tiga-tiganya. Lalu mereka bilang, jangan sampai orang lain tahu. Bikin malu itu kalau kita tahu. Dan jangan sampai diulang. Nah ternyata malam berikutnya mereka mengulang. Mencuri dengar lagi dan nggak janjian lagi. Dan saling isen-isen antara satu dengan yang lain. Malam ketiga juga sama. Akhirnya di malam ketiga itu, Abu Sufyan ini pulangnya membuntuti Abu Lahab sampai ke rumahnya, sampai rumahnya Abu Lahab. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, menurutmu gimana yang disampaikan Muhammad? Kata Abu Lahab, benar. 100% benar. Lalu Abu Sufyan bilang, gimana kalau kita ngikut agamanya Muhammad? Oh ya, jangan ngasih. Ya karena gengsi tadi. Jangan sampai. Gimana ceritanya kita ikut agamanya dia? Gak bisa. Nanti gimana harkat dan martabat? Oh, jadi lebih pada bagaimana ego mereka tidak bisa menerima. Itu menunjukkan bahwa sesungguhnya Nabi ternyata bahkan musuh pun sebenarnya menganggap dia sebagai guru. Karena begitu sulit mencari celah, ya, mencari sisi yang tidak baik dari kehidupan Nabi. Tidak ada. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir sekali. Nabi tetap menempatkan diri sebagai manusia biasa. Ini hebat. Coba dengan semua otoritas yang diberikan Allah kepada Rasulullah pada waktu itu. Bukankah sederhana bagi Nabi untuk mengatakan, tolong emas yang 7 kg itu kirim ke rumah saya. Tolong perempuan cantik yang paling cantik di kota Madinah, jadikan dia sebagai pasangan hidup saya. Tolong tidak ada satupun jabatan yang tidak melekat pada diri saya. Mestinya sebagai pemegang otoritas tertinggi, dia bisa lakukan itu. Dan tidak ada satupun yang akan menolak dia. Tapi kan tidak. Nabi tetap menempatkan diri sebagai manusia biasa. Dia tidak mengasingkan diri seperti para resi. Dia tidak menyendiri dalam pertapaan seperti para biksu. Dia tidak kemudian lari dari dunia seperti orang-orang sufi. Tapi dia berinteraksi langsung dengan masyarakat. Tanpa berpisah. Tanpa mengasingkan diri tadi, istilahnya, dari masyarakat. Jadi dia langsung bertatap muka, berkomunikasi, mendengarkan bagaimana keluhan, kesedihan mereka, ikut membersamai mereka di masjid, di pasar, di pertemuan-pertemuan, dalam situasi perang, dalam majelis-majelis ilmu.
ketika ada orang tertimpa musibah, kematian, ada sahabat yang sakit dan seterusnya, berinteraksi dengan mereka yang bertani kurma dan seterusnya, dan sisi-sisi manusiawinya Rasulullah itu tampak di situ. Sebagai manusia biasa. Nabi manusia yang bisa dikritik oleh para sahabat, bisa diberikan masukan. Meskipun Nabi ini maksum ya, dia tidak mungkin melakukan dosa. Kalau dia melakukan kesalahan dalam tanda kutip, kesalahan itu bukan yang berakibat dosa, mungkin saja sebagai seorang nabi. Sebagai seorang manusia biasa, mungkin saja. Apakah Nabi pernah marah? Pernah. Ketika mendiamkan istrinya sampai 1 bulan, ya. Kemudian turun nanti surat Al-Hujurat itu, sebab nuzulnya ketika istri-istri Rasulullah itu protes kepada Nabi, kenapa ghanimah harta rampasan perangnya seperti itu dan seterusnya. Nabi marah, mendiamkan istri-istri. Itu sisi manusiawi Nabi. Nabi juga, Anda bayangkan ya, Nabi itu tipologi manusia yang ketika, nah ini kadang-kadang kita nggak tahu. Coba teman-teman mungkin ada yang belum tahu bahwa di antara sunnah Rasulullah itu adalah ketika Nabi bepergian dan pulang ke rumah, sebelum sampai rumah Nabi itu membersihkan diri, ganti baju, jika perlu memakai wewangian, kemudian setelah tampak fresh dia baru pulang ke rumah. Pertanyaan saya ke Anda semuanya, kira-kira Anda ini tampak fresh ketika berangkat kerja atau pulang kerja? Jangan-jangan hanya berangkatnya. Padahal ketika fresh berangkat itu kan berarti kita ini menyiapkan diri untuk orang lain. Sedangkan tinggal sisa-sisa tenaga, wis dluyuk, wis ngantuk, rupane wis ra cetha baru pulang. Sehingga semua keloyoan dan kejelekan itu kita peruntukkan untuk keluarga. Ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi sebenarnya. Coba ini kebiasaan sederhana, tapi menurut saya luar biasa. Tetapi banyak yang kemudian abai atau tidak paham atau tidak ngerti bahwa Nabi ternyata punya kebiasaan yang semacam itu. Belum lagi ketika Rasulullah bermain. Anda bayangkan, suatu ketika Rasulullah pulang dari pergian, begitu sampai rumah, kemudian Hasan dan Husain itu minta, nek. Kalau sekarang itu mungkin ya kayak main kuda-kudaan. Dan itu dilayani oleh Nabi dengan senyum, dengan gembira, dengan penuh semangat. Seolah-olah dia menjadi bagian dari anak-anak. Kebayang nggak kalau Anda yang sudah punya anak, misalnya mulai kesel-kesel anaknya jaluk gendong, kira-kira komentarnya apa gitu? Ya kan? Masya Allah. Tapi sisi manusiawinya Nabi tampak, dan dia memang, saya adalah manusia biasa. Ketika Abu Thalib wafat, kesedihannya luar biasa. Ketika Khadijah wafat, dia tidak bisa menampilkan bahwa dirinya begitu sedih luar biasa. Ketika Mus'ab bin Umair, ya, duta besar Islam yang pertama itu, wafat di perang Uhud, Nabi meneteskan air mata sambil mangku, ya, memeluk dan dipangku itu jenazahnya Mus'ab bin Umair karena kedua tangan dan kakinya itu terpotong, lalu dadanya itu kena tombak, ya. Hanya demi memperjuangkan agar bendera Islam itu tegak pada waktu itu. Ketika Nabi menangis, kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bukankah engkau melarang kami untuk menangis ketika ada orang yang meninggal? Lalu Nabi menjawab, tangisku adalah rahmat bagi Mus'ab. Jadi tangis yang tidak boleh adalah meratap, bukan tangis karena wujud rasa kesedihan. Jadi 4 itu, teman-teman sekalian, angle yang saya temukan ketika kita bicara Nabi sebagai role model. Tentu banyak aspek yang lain. Misalnya tentang bagaimana sih aspek mendidik Nabi terhadap anak-anak, bagaimana itu saya kira banyak sudah dibicarakan. Tapi angle-angle itu yang menurut saya menarik untuk selalu dibicarakan, dan mudah-mudahan ittiba'ur Rasul, kita berusaha mengikuti Rasul. Setidaknya jika secara keseluruhan itu mustahil, maka ada percikan kecil saja dari aspek kehidupan kita
yang kita berusaha meniru Rasulullah SAW. Saya kira itu Mas Nyoto pengantar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Duron, sangat luar biasa. Kalau memang kita berbicara atau membahas tentang Rasulullah, ya menambah semangat kita untuk menjalani kehidupan. Nah, kalau saya boleh menyimpulkan, jadi yang pertama, Rasulullah itu sebagai role model dilihat dari ketika Rasulullah berkata, itu juga sesuai dengan perilaku beliau. Tidak hanya jargoni tadi kalau Ustadz Duron berkata. Kemudian Rasulullah itu seorang pezikir dan juga pemikir. Selain itu, selain berzikir dan berpikir, Rasulullah juga mengeksekusi, mendistribusikannya itu sesuai dengan kondisi yang ada pada saat itu. Juga Rasulullah itu bisa menjadi pendidik dalam segala situasi apapun, dimanapun, kapanpun, Rasulullah itu bisa menjadi pendidik di situ. Oke, informasi Ustadz Duron, alhamdulillah yang menyimak di YouTube ini ada dari Kuningan, Jawa Barat, kemudian ada dari Tuba, Riau, juga ada dari Sumatera Barat, Banjir, ada dari Sumatera Utara, ada Sidoarjo, Jawa Timur. Alhamdulillah merata secara nasional walaupun belum semua. Seperti itu karena Guru Juara sudah tersebar secara nasional. Oke. Untuk pertanyaan ini dari Telegram, Ustadz sudah ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Fatimah SPDSD dari SD Negeri 4 Tambilahan, Kota Riau. Beliau bertanya, bagaimana sebenarnya peran perempuan dalam pendidikan di masa Nabi? Ketika dulu zaman Rasulullah, peran perempuan dalam hal pendidikan itu seperti apa? Mungkin itu dulu, nanti yang kedua baru setelah dijawab, Ustaz. Oke, saya akan langsung menjawab dengan kata-kata seperti ini. Adakah contoh dalam Al-Quran dialog antara orang tua dengan anak yang itu dicontohkan dialog antara ibu dengan anak? Tidak ada. Hampir semua contohnya adalah bapak dengan anak. Contoh Ibrahim misalnya, Luqman misalnya, atau Rasulullah sendiri, dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa? Karena memang sebenarnya ibu itu tidak perlu dicontohkan dalam Quran karena dia sudah secara automatically dia terbiasa berkomunikasi dengan anak. Sedangkan bapak itu kan enggak. Bapak itu kan kadang-kadang sing penting ngenai duit, sing penting ngejak idolan kira-kira gitu. Yang penting anak tuh minta apa dia turuti, tapi jarang sekali kemudian berkomunikasi secara intens dan aktif terhadap anak. Maka kemudian diingatkan oleh Al-Quran dengan berbagai contoh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau orang-orang Barat itu baru abad ke-18 dia bicara tentang emansipasi, bicara tentang feminisme dan seterusnya, Nabi sudah sejak awal. Sudah sejak awal. Menempatkan posisi perempuan itu dalam porsi yang proporsional. Saya tidak menyebut setara ya, tapi proporsional. Proporsional itu berarti kadang-kadang dia berada di bawah laki-laki. Kadang-kadang dia setara, kadang-kadang dia justru lebih tinggi daripada laki-laki. Saya ambil contoh misalnya. Nabi mempercayakan logistik perang misalnya, itu dikomandoi oleh perempuan. Nabi menempatkan seorang perempuan itu pada perhatian khusus sampai ada satu peristiwa yang menarik. Rasulullah
harus mempercepat sholatnya karena kekhawatiran Nabi terhadap perasaan seorang ibu. Jadi ceritanya waktu itu ketika Nabi sedang sholat bersama para sahabat, kemudian ada anak-anak yang ada seorang anak yang nangis, diperkirakan mungkin masih bayi nangis, kan? Kemudian Nabi mempercepat sholatnya karena Nabi khawatir ibunya, ya, ibu sang anak itu begitu khawatir terhadap anaknya karena dia sedang mengikuti sholat bersama Rasulullah. Ya, hadis ini juga menunjukkan bahwa pada zaman Nabi perempuan juga jamaah di masjid bersama Nabi. Sehingga Nabi sampai mempercepat proses sholatnya hanya untuk, ya, tadi mengedepankan perasaan seorang ibu terhadap anak. Itu contoh yang kedua. Kemudian, ya tentu contoh ketiga adalah ketika Rasulullah ditanya siapa yang harus paling kami hormati, lalu Nabi mencontohkan ibu dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian contoh yang keempat, Rasulullah sering melayani perempuan-perempuan atau wanita-wanita muslimah pada waktu itu yang ingin curhat dan bertanya terhadap agama. Jadi kayak kalau sekarang mungkin kayak ada majelis taklim secara khusus tapi bagi perempuan, gitu ya. Dan Nabi itu mengiyakan, melayani, ya, menyampaikan tausiah-tausiah keagamaan kalau sekarang konteksnya, menjawab pertanyaan-pertanyaan perempuan itu yang dimana Nabi memperlakukan dan menempatkan itu setara dengan itu contoh yang keempat. Kemudian contoh yang kelima, perempuan diposisikan begitu mulia oleh Rasulullah Muhammad SAW dengan berbagai aturan yang aturan itu ketika dijalankan itu menjadikan perempuan itu sangat mulia. Ya tentu yang populer-populer misalnya kewajiban berhijab. Kewajiban berhijab itu diatur Quran, diatur hadis kan. Karena kebiasaan orang-orang pada waktu itu tidaklah melakukan itu. Yang kedua, misalnya perempuan itu dulu dalam tradisi Arab jahiliyah dia tidak mendapatkan warisan, bahkan bisa diwariskan. Lalu ketika Islam datang, coba Anda bayangkan, sangat revolusioner. Yang tadinya nggak dapat warisan, bahkan bisa diwariskan, menjadi mendapatkan warisan. Meskipun istilahnya ya separuh dari laki-laki. Tapi ini kan betapa Islam itu sejak awal ada itu sudah menempatkan posisi mulianya luar biasa. Setara dan proporsional. Saya menyebutnya dengan istilah proporsional. Misalnya dalam konteks poligami ya, saya ambil contoh lagi. Ayat masna wa sulasa wa ruba itu kan ada dua konteks latar belakang. Jadi latar belakang yang pertama adalah perempuan laki-laki pada masa Arab jahiliyah itu tidak terbatas itu. Dia bisa menikahi 40 sampai 100 orang. Tidak ada batasan, Anda bayangkan. Lalu ketika Islam datang membatasi 4, itu pun masih dikatakan oleh Quran, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau Anda bisa adil, satu saja. Masya Allah, gila. Luar biasa. Cara Quran. Jadi bertahap betul. Bertahap dan jelas. Lalu yang kedua memang karena itu kan pasca peristiwa perang Uhud, ayat itu turun yang banyak sahabat laki-laki itu wafat. Kemudian pada waktu itu tentu belum ada lembaga sosial dalam Islam yang cukup kuat untuk menanggung janda dan anak-anak ya, yang ditinggalkan oleh orang-orang yang berperang, maka poligami adalah solusi paling sederhana dalam konteks ini. Itu contoh betapa mulianya posisi perempuan dan Nabi memerankan itu luar biasa. Bahkan ada juga kan kalau kita baca dalam sirah itu perempuan yang dipercaya oleh Rasulullah untuk
mendokumentasikan Al-Quran misalnya. Bahkan juga ada beberapa perempuan, ya tentu salah satunya adalah Aisyah, itu oleh para ulama disepakati salah satu perawi hadis yang sangat kuat periwayatan hadisnya itu adalah Aisyah, istri Rasulullah Muhammad SAW. Tentu yang lain juga ada. Saya kira itu jawabannya, Mas Nyoto. Oke, terima kasih Ustaz Zuron. Begitu nggih Ibu Fatimah SPD dari SDN Tambilan Kota Riau. Kemudian pertanyaan kedua, sekaligus yang terakhir nih. Izin bertanya dari Bapak Muhmasudi SPDI SDN Madura Barat 3 Jawa Timur. Bagaimana Rasulullah mendidik anak usia sekolah dasar dan metodenya seperti apa? Mungkin tadi sudah bisa dikait-kaitkan dari sudah di spill ya tadi di awal. Ya, salah satu hadis yang bisa kita ambil ya untuk bicara tentang bagaimana Rasulullah mendidik adalah tentang ngajari sholat anak-anak. 7 tahun, 9 tahun, 10 tahun, ya kan? 7 tahun diajak untuk sholat, 9 tahun diingatkan untuk sholat, 10 tahun diingatkan kalau tidak mau dipukul, dan seterusnya. Jadi saya termasuk yang berpendapat memukul anak itu boleh. Tidak seperti pakar-pakar pendidikan sekarang yang mengatakan memukul anak tidak boleh. Menurut saya boleh. Boleh. Yang penting memukulnya itu adalah edukasi. 1, edukasi. 2, tujuannya tidak untuk menyakiti. 3, tidak langganan mukul. Nah, ini penting ini. Tidak sedikit-sedikit dipukul, enggak. Hanya dalam aspek-aspek yang sangat fundamental saja dilakukan seperti itu. Ini kan bisa jadi karena memang diajak bicara sudah tidak memungkinkan, dinasehati sudah tidak mempan, maka dipukul dalam rangka mengedukasi tidak ada soal. Karena Nabi mencontohkan dalam pengertian kalau memang dalam urusan itu mungkin bahasa sekarang kalau bisa dipahami begini ya. Mending kamu pukul kemudian anakmu sholat daripada kamu biarkan dia tapi dia tidak sholat, yang resikonya akan jauh lebih besar. Jadi misalnya seperti itu. Itu contoh kalau kita mau mengambil hadis itu. Jadi ada tahapan-tahapan mengedukasi, memberikan pengertian, memberikan pendidikan kepada anak sesuai dengan porsi, usia, dan kemampuan. Jadi kita ini kayak menyiapkan mereka itu memasuki taklif. Jadi usia SD itu kan usia di mana kita menyiapkan anak-anak itu agar ketika memasuki fase taklif, ketika dia sudah dibebani secara hukum menurut agama, dia itu sudah siap. Maka tentu yang semacam itu adalah dicontohkan. Kalau saya mencatat berdasarkan hadis-hadis Nabi itu ada sekitar, kalau tidak salah ya, 18-an lah, 18 model cara Nabi mendidik anak-anak. Kira-kira salah satunya adalah usia itu. Misalnya membiasakan membaca Al-Quran, memperdengarkan Al-Quran terhadap anak-anak, dan seterusnya, membiasakan tentang adab terhadap anak-anak, itu juga menjadi prioritas Rasulullah. Maka banyak sekali hadis-hadis yang bicara tentang adab. Saya termasuk yang tidak terlalu care dengan prestasi akademik bagi anak-anak di tingkat sekolah dasar. Wong sebagus apapun prestasinya juga masuknya SMP, ya kan? Nah, terus mau ngapain? Kan? Mentok-mentoknya juga gitu. Tidak mungkin dia kemudian diangkat jadi profesor di universitas. Maka yang paling pokok kan fondasi awal itu adalah adab. Maka kenapa Rasulullah pernah mengatakan puncak dari ilmu itu adalah adab. Artinya apa? Semakin tinggi ilmu seseorang, mestinya adabnya semakin baik. Jadi adab itu menjadi tolak ukur utama. Apalagi banyak tuh misalnya Nabi dalam banyak hadis itu mengatakan
standar orang beriman pada Allah dan hari akhir itu tolak ukurnya adalah akhlak atau adab itu sendiri. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, contohnya. Ciri orang beriman pada Allah dan hari akhir berkata baik atau diam. Itu kan adab, ya kan? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah, memuliakan tamu, falyukrim dhaifa, falyukrim jarah, memuliakan tetangga, falyukrim dhaifah, memuliakan tamu, dan seterusnya. Artinya Nabi memberikan tolak ukur iman seseorang itu tentang adab. Adabnya bagaimana? Semakin bagus adab, maka semakin berarti ilmunya itu mumpuni. Nah, ini di antara banyak kebiasaan-kebiasaan Nabi. Saya kira itu Mas Nyoto jawabannya. Oke, terima kasih Ustadz. Jawabannya sangat luar biasa. Kemudian itu nih dari Bapak tadi yang bertanya. Semoga pertanyaannya terjawab seperti itu. Oke, sudah cukup waktunya. Sudah pukul 9. Pada akhirnya kami ucapkan terima kasih banyak atas ilmu yang sangat bermanfaat dari Gus Zuhron, dan juga terima kasih kepada pemirsa yang sudah mengikuti di live YouTube maupun di Telegram. Pastinya ilmu-ilmu itu akan lebih bermanfaat ketika kita praktekkan di kehidupan kita sehari-hari. Syukur-syukur, alhamdulillah bisa kita ajarkan, kita sampaikan kepada orang di sekitar kita. Terima kasih. Mari kita tutup pengajian pagi pada hari ini dengan membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bu Zuhron atas ilmunya. Semoga bisa bertemu lagi di lain season, di acara-acara yang lain. Kami tunggu ilmu-ilmunya lagi. Juga mohon maaf apabila saya pribadi atau Wibowo dalam mengantarkan pengajaran pagi kali ini ada kekurangan dan juga kesalahan. Saya mohon maaf. Terima kasih juga atas segala perhatian dan